Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nazif, NIM 62114210018, Program Studi Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang tahun 2021. Pada kesempatan kali ini saya sudah bersama salah seorang mantan atlet hoki di Kota Semarang, yaitu dengan Mas Dito. Sebelumnya boleh perkenalkan dulu, Mas. Perkenalkan, nama saya Dito. Saya berasal dari Semarang. Umur saya 18 tahun dan saya adalah mantan atlet hoki Kota Semarang. Ya, ngomong-ngomong nih, awalnya Mas Dito ikut hoki itu gimana ya? Cerita awalnya gitu. Awal saya ikut hoki yaitu pada saat saya kelas 10, saya mengikuti satu eskul, di mana eskul tersebut tidak mempunyai kegiatan yang mendukung atlet untuk meraih prestasi, dan pada saat itu saya lebih memilih untuk keluar dari eskul tersebut. Dan pada saat saya kelas 11 terdapat satu olahraga baru yang masuk ke sekolah saya yang menjadi eskul, yaitu olahraga hoki, dimana pada saat itu saya merasa tertantang untuk mencoba olahraga tersebut, dimana olahraga tersebut itu masih sangat jarang diketahui banyak orang, terutama bagi saya sendiri maupun di wilayah Kota Semarang. Dan saya ingin berusaha keras untuk meraih prestasi tersebut. Nah, kira-kira berapa lama sih Mas Dito berkecimpung di dalam dunia hoki? Saya di dunia hoki sejak awal kelas 11 sampai dengan lulus SMA. Berarti kalau tidak total, saya sudah berkecimpung di dunia hoki itu selama 2,5 tahun. Nah, 2,5 tahun itu bisa dibilang cukup lumayan lama gitu kan ya? Iya. Dalam waktu selama itu apa aja yang udah Mas Dito dapat di dunia hoki? Prestasi yang saya dapatkan sampai sekarang di dunia olahraga hoki, yang pertama ialah saya berhasil mengantarkan sekolah saya, yaitu SMA Negeri 6 Semarang, untuk mengikuti kejuaraan hoki tingkat kota, di mana pada saat itu SMA 6 mendapatkan juara 2. Itu merupakan hadiah yang sangat spesial bagi saya, ya, karena SMA 6 pada saat itu merupakan anggota baru dalam cabur hoki, di mana pada tahun-tahun sebelumnya SMA 6 belum pernah mengikuti olahraga hoki tersebut. Dan pada waktu itu merupakan waktu pertama kali mengikuti kejuaraan tingkat hoki antar kota. Dan prestasi yang kedua yaitu menurut saya ialah saya berhasil masuk ke tim hoki Kota Semarang sebagai perwakilan untuk mengikuti kejuaraan hoki tingkat provinsi, di mana pada saat itu saya baru bergabung hoki sekitar sudah 1 tahunan. Itu merupakan sebuah prestasi bagi saya, karena yang itu sangat spesial bagi saya, karena saya bisa melangkahi jejak senior dan juga memberikan seperti pelajaran kepada junior bahwa tidak ada yang mungkin untuk bisa masuk ke tim Kota Semarang khususnya. Dan walaupun pada akhirnya tim Kota Semarang pada saat itu tidak berhasil menjuarai kejuaraan hoki tingkat provinsi, dan tim Kota Semarang hanya sampai perebutan juara ketiga. Nah, itu tadi kan bisa dibilang suatu pencapaian yang luar biasa gitu di Mas Dito kan ya. Nah, itu gimana sih pembinaan yang Mas Dito ikuti selama menjadi atlet hoki sampai bisa mencapai pencapaian yang luar biasa itu? Pembinaan hoki di Kota Semarang ini dilakukan adanya training center atau yang bisa kita sebut dengan TC. Dan TC ini pada awalnya sebelum pandemi COVID-19 dilakukan selama 4 kali dalam seminggu, yaitu setiap hari Selasa, Kamis, Sabtu, dan Minggu. Dan semua latihan di hari ini
dilakukan dengan durasi selama 4 jam. Dan pada masa pandemi COVID-19 ini jadwal latihannya berubah, yaitu sekarang training center hoki ini dilakukan sebanyak 2 kali dalam seminggu, yaitu setiap hari Sabtu dan Minggu. Akan tetapi waktu latihan yang diberikan bertambah 2 jam yang menjadi total 6 jam per harinya. Ya, jadi dengan diadakan semacam training center gitu ya. Nah, itu di dalam training center yang dilakukan oleh atletnya itu gimana aja? Bentuk pelatihan atlet hoki itu awalnya seperti pada olahraga umumnya pasti dilakukan dengan pemanasan. Dan pada TC hoki ini pemanasan yang kita lakukan yaitu selama 30 menit. Setelah itu kita melakukan istirahat dan juga menata peralatan seperti stick, bola, papan pantul, kun, dan juga peralatan kiper untuk kita nanti menerapkan materinya. Setelah menerapkan peralatan tersebut, kita memasuki sesi materi, yang dimana materi itu terdiri dari yang pertama yaitu materi yang pertama latihan passing, yang kedua itu materi latihan shooting, yang ketiga itu materi latihan offense, dan yang keempat atau yang terakhir itu latihan defense. Dan setiap materi itu mempunyai jeda ataupun kita disebut dengan diselingi dengan istirahat selama 10 menit agar kita tidak mudah lelah dan juga fisik dan juga mentalnya pun dapat terkendalikan. Setelah sesi materi itu selesai, kita melanjutkan yaitu dengan permainan atau yang bisa kita sebut dengan fun game. Fun game ini berisi 5 versus 5, yang artinya kita melakukan game secara bergantian dan durasi permainan fun game ini selama 15 menit. Yang bisa dihitung kita dapat memainkan permainan fun game ini selama 4-5 kali, yang artinya kita menghabiskan waktu untuk permainan game ini hoki yaitu sekitar 90 menit atau 1,5 jam. Nah, setelah game selesai, kita biasanya yaitu merapikan kembali peralatan-peralatan seperti tadi yang kita sebut ada stick, bola, papan pantul, kun, dan peralatan kiper. Setelah menata peralatan itu kembali ke tempat masing-masing, biasanya kami melakukan yang terakhir itu adalah pendinginan. Pendinginan sendiri bertujuan untuk melemaskan otot-otot kita setelah berolahraga berat dan juga menghindari resiko terjadinya cedera yang tidak diinginkan seperti kram, varises, dan sebagainya. Nah, kira-kira nih menurut Mas Dito, dari pembinaan berupa training center yang diadakan di Kota Semarang ini itu efektif atau tidak untuk meningkatkan prestasi hoki khususnya di Kota Semarang? Pembinaan hoki Kota Semarang ini menurut saya sangat efektif karena dalam training tersebut kita dapat mengetahui permainan hoki seperti cara shooting, cara passing, latihan offense dan defense, dan sebagainya, yang sekiranya kita awal tidak tahu permainan hoki itu seperti apa, jadi lebih tahu permainan hoki lebih mendalam lagi. Dan juga TC ini tuh sebenarnya juga dapat menumbuhkan bibit-bibit atlet berprestasi untuk tingkat Kota Semarang agar kedepannya dapat mengikuti event-event kejuaraan nasional maupun bahkan internasional. Ya, pertanyaan terakhir nih, kira-kira kenapa sih Mas Dito memilih untuk berhenti main hoki hingga melanjutkan ke jenjang yang selanjutnya lagi? Alasan saya untuk berhenti hoki yaitu yang pertama karena pada saat itu kan saya sudah lulus SMA. Nah, saya alasan berhenti yang pertama itu karena saya ingin fokus ke dunia pendidikan, karena takutnya
nantinya kalau misal saya masih di dunia hoki dan saya sudah berkuliah, saya takutnya tidak bisa membagi waktu antara hoki saya ini dengan kuliah saya ini yang sekarang. Yang kedua, alasan saya untuk berhenti ialah saya ingin memberikan waktu kesempatan lebih untuk junior yang ada di bawah saya untuk lebih aktif lagi dalam bermain hoki dan juga mendapatkan prestasi-prestasi yang mungkin bisa membanggakan dirinya sendiri juga maupun membanggakan kota Semarang. Itu sih menurut saya. Ya, mungkin cukup sekian yang saya tanyakan. Terima kasih sudah mau meluangkan waktunya untuk saya wawancarai ya Mas. Terima kasih juga. Ya, demikian wawancara saya bersama salah seorang mantan atlet hoki Kota Semarang. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.